Bayangkan kita berdiri di tanah kereta, menatap sisa-sisa peradaban Minoan yang tidak pernah benar-benar hilang. Dan dari sana, kita tidak hanya melihat pakaian, tetapi juga melihat bagaimana manusia memahami dirinya sendiri. Sumber yang kita punya atau bukti yang kita pegang untuk pegangan kita atau pedoman kita dalam menceritakan peradaban Minoan atau Kreta itu mungkin tidak datang dari kain yang utuh, karena waktu sudah merampasnya. Namun lukisan dinding di Thebes dan temuan linen yang terhubung dengan Mesir mampu memberi kita gambaran yang cukup jelas. Jadi pertama-tama kita akan mengetahui bagaimana manusia pada era peradaban Minoa itu berpakaian dari bentuk dasar busananya. Dan kalau kita lihat bentuk dasarnya, busana Minoan itu sebenarnya berangkat dari dua hal utama, yaitu bungkus dan kaftan. Jadi lapisan luarnya cenderung berbentuk kaftan. Gaun panjang dengan ikat pinggang yang melikar pinggang jadi struktur utamanya, dan siluetnya itu mengikuti tubuh tetapi tetap memberi ruang yang bebas untuk bergerak. Kemudian bagian atasnya yang tanpa penutup dada itu berasal dari bentuk bungkus yang menyerupai memperlihatkan bentuk dadanya itu menjadi suatu simbol. Selanjutnya, kain dililit dan dibentuk langsung ke tubuh, bukan hasil jahitan yang kompleks. Lalu ada juga variasi gaun bentuk V dengan gaya lilitan, dan kadang juga ditambah kerudung tipis untuk memperkaya tampilan, karena mereka itu identik dengan hal-hal yang berlapis. Lalu beberapa atasan terlihat seperti kardigan dengan lengan pendek atau setengah lengan, dan secara bentuk dasar ini masih turunan kaftan, hanya saja lebih terbuka dan fleksibel. Dan roknya sendiri jelas dari berbentuk lilit atau bungkus yang berkembang jadi berlapis dan berbentuk lonceng, dan sementara bagian dalam yang tetap memperlihatkan dada juga kembali ke prinsip bungkus. Dan di pinggang ada juga sabuk pelangsing yang lebar dan dihiasi rumit, itu berfungsi membentuk siluet tubuh. Selanjutnya kita akan mencari tahu mengenai motif. Motif yang mereka gunakan itu tidak pernah terlihat sederhana atau tampak seperti diam. Lipatan, rumbai-rumbai, dan garis-garis horizontal, vertikal menciptakan kesan gerak yang terus hidup. Dan seolah kain itu bernafas bersama tubuh dari sesosok yang mengenakannya. Dan dari sisi bahan, mereka juga menggunakan linen atau wool dengan kemungkinan impor. Baik, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya juga terhadap busana, terhadap setiap seseorang yang memakai, baik dalam peradaban, baik dalam seseorang dalam perilaku sehari-harinya, yaitu merupakan sebuah pigmen atau warna. Dan warna yang mereka pilih itu berani atau ceria, cerah, seperti merah, biru, kuning, dan tidak ada keraguan untuk tampil secara kontras, secara lebih ceria, cerah. Dan ini adalah keberanian visual yang mereka punya. Lalu juga selanjutnya aksesori. Aksesori menjadi perpanjangan identitas terhadap mereka juga, seperti perhiasan emas dan batu mulia, lapis lazuli, sandal bertali, hingga hiasan kepala bagi perempuan yang berstatus tinggi. Dan rambut juga ditata dengan detail, dihiasi manik dan pita. Bahkan wajah pun dibangun seperti kulit yang dipucatkan, bibir merah, dan mata yang digaris dengan kol hitam tegas. Dan dari semua itu kita dapat menarik satu kesimpulan garis lurus bahwa Minoan itu tidak sekedar mengenakan pakaian, namun juga mereka membangun bahasa melalui pakaian mereka sendiri.